Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Yulandari dari kelas 11 KPR 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang HAM atau hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Menapaki jalan terjal penegakan HAM di Indonesia. A. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. 1. Pengertian pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Pelanggaran hak asasi manusia yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia. Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia. Seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. 2. Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk sebagai berikut. A. Diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan, pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan. B. Penyiksaan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Pelanggaran HAM berat, B. Pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia. Sedangkan pelanggaran HAM ringan yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Klasifikasi hak asasi manusia berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia antara lain: A. Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama. B. Kejahatan kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid. B. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. 1. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. A. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM, diantaranya adalah 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. 2. Rendahnya kesadaran HAM. 3. Sikap tidak toleran. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar dari diri manusia yang mendorong seseorang atau kelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Diantaranya sebagai berikut: penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. 2. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Kerusuhan Tanjung Priok tanggal penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998, tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998, penculikan aktivis pada bulan April tanggal 12 September 1984, penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996, dari 1997 sampai April 1999, meninggalnya Munir yang merupakan aktivis HAM Indonesia pada tanggal 7 September 2004. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia lainnya: menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan,
penculikan, penyiksaan, perkosaan, perbudakan, kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja. C. Upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis diantaranya 1. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993 dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 pasal 75 sampai 99. Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut: A. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. B. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. C. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. D. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. 2. Pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM biasanya berupa lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses menegakkan HAM. Upaya penanganan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. A. Melalui upaya pencegahan pelanggaran HAM, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip hak asasi manusia, meningkatkan pengawasan masyarakat. Melalui upaya pengadilan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, proses penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat dilakukan oleh Komnas HAM, kemudian berkasnya diserahkan kepada Jaksa Agung sebagai penyidik. Proses penuntutan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa Agung, kemudian diputuskan oleh Pengadilan HAM yang dilakukan oleh 5 majelis hakim paling lama 180 hari. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.